Anggota kelompok 3, Amelia, Danisa Alka Suranto, Deza Aziza, Sofi, Anggraini, Uswatun, Hasanah, S1 Kebidanan, Universitas Medika Suherman. Assalamualaikum, Bu Gidan. Waalaikumsalam, selamat masuk Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Danisa yang bertugas di BPM ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Baik Ibu, kedatangan saya ke sini, saya ingin pemeriksaan pada kemaluan saya, Bu. Oh, baik Ibu, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ya kepada Ibu. Ibu dengan siapa? Amelia, Ibu. Amelia. Umurnya Bu berapa? 25, Bu. 25. Agama? Islam. Dan suku Ibu? Sunda. Pendidikan terakhir Ibu? SMK, Bu. SMK. Alamatnya di mana? Pasir Gombong, Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya sini ingin tanya Ibu, apakah ada penyakit yang sedang Ibu alami atau suami yang alami Bu? Kalau suami saya mungkin kurang tahu sih, Bu Gidan, karena juga jarang pulang gitu ya. Nah, kalau misalnya yang saya alami sekarang nih, itu tuh kalau misalnya saya pipis atau BAK gitu kan, itu tuh terasa panas, terus juga keputihannya tuh lebih sering, terus panas gitu, Bu. Oh baik Ibu, sebelumnya saya ingin tahu ya Bu, untuk pekerjaan suami Ibu itu apa ya Bu? Oh, suami saya driver, ini apa supir. Iya baik Ibu, saya paham akan keluhan Ibu. Karena di sini berhubungan dengan kemaluan Ibu ya. Nah jadi saya akan mengambil keputusan ini itu kedua. Nah itu yang harus saya lakukan itu IVA test dan pap smear. Nah tetapi bila tidak ada permasalahan yang berat pada kemaluan Ibu ini, berarti saya ini harus melakukan 1 kali pemeriksaan saja, yaitu IVA test nih Bu. Nah dan tidak ada berkelanjutan ke pemeriksaan yang kedua, yaitu pap smear. Tetapi bila Ibu ini ada permasalahan yang lebih tingkat nih, yang berat, nah berarti saya harus melakukan pemeriksaan pap smear Ibu. Nah jadi apakah Ibu bersedia untuk pemeriksaan ini? Dan sebelum saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah yang ada yang ingin ditanyakan Ibu? Oh, baik. Saya bersedia, tetapi di sini saya ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Saya kan nggak ngerti nih pap smear itu apa, IVA test itu apa. Boleh dijelasin dulu nggak sama Ibu? Oke baik Ibu, jadi ini ya Bu, kalau untuk pap smear ini itu pemeriksaan yang dilakukan deteksi dini pada langkah lahir atau sakit Ibu nih. Nah jadi karena itu sebagai seorang perempuan itu menjadi objek utamanya pada pemeriksaan itu. Nah jadi dibandingkan laki-laki. Meski demikian ya Bu, saya ini hanya menjelaskan beberapa kategori perempuan yang disarankan saja untuk menjalani pap smear. Saya kan menjelaskan tentang pap smear ya. Jadi Ibu udah ngerti belum apa penjelasan tentang pap smear? Baik, kalau pap smear berarti pemeriksaan kedua ya? Iya, nah kalau yang IVA test itu yang pertama, nah itu salah satu cara untuk deteksi dini penyakit kanker serviks atau rahim buat Ibu nih. Nah, tes IVA ini dilakukan untuk diketahuinya tidak sakit dan dinilai efektif untuk mendeteksi kanker serviks tersebut. Nah, jadi tujuannya itu apa sih untuk pemeriksaan IVA itu ya Bu? Nah, jadi untuk mengurangi mobilitas dari penyakit yang Ibu alami, pengobatan ini juga terhadap kasus-kasus yang ditemukan seperti yang sudah saya temukan ya Bu, untuk mengetahui kelainan pada kanker rahim Ibu gitu. Jadi itu pengertiannya Bu, IVA test dan pap smear. Gitu Bu. Apakah Ibu sudah jelas? Baik, sudah jelas tidak? Baik Ibu, saya di sini ingin melakukan pemeriksaan IVA test dulu ya Bu. Ibu bisa ikut saya ke ruangannya. Baik Ibu, sebelum saya melakukan tindakan, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu, apakah Ibu sudah buang air kecil terlebih dahulu? Sudah Bu tadi. Oh baik Ibu, kalau misalnya sudah, Ibu boleh silakan berbaring. Ini yang Bu ya Ibu. Oke Ibu. Ibu silakan berbaring.
Baik Ibu, sebelumnya saya izin menyiapkan hal terlebih dahulu ya Ibu. Iya, apa aja? Menjaga privasi pasien. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Cuci tangan. Memasang perlak. Menggunakan handscoon dan mengatur lampu sorot. Melakukan pemeriksaan genitalia luar. Membersihkan genitalia. Pemasangan spekulum. Mengidentifikasi ostium uteri dan aska sambungan squamocolumnar. Mencelupkan suap bersih ke dalam cairan asam asetat lalu mengoleskan pada leher rahim. Membuang suap kapas ke dalam tempat sampah. Menunggu minimal 1 menit agar asam asetat terserap dan tampak perubahan warna putih yang disebut dengan lesi putih dan memeriksa X aska dengan teliti. Melepaskan spekulum dan melakukan dekontaminasi dengan meletakkan spekulum dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit dan melakukan pemeriksaan bimanual. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan IVA. Saya di sini terdapat kecurigaan ciri-ciri infeksi Ibu. Nah, jadi saya harus melakukan pemeriksaan pap smear. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Oke, baik Ibu. Cuci tangan.
Memasang perlak. Membersihkan genitalia eksterna dan genitalia interna dengan air DT. Inspeksi dan palpasi genitalia eksterna. Pasang spakulum. Perhatikan apakah terdapat discharge, perdarahan, erosi, massa yang rapuh, atau keadaan abnormal lainnya. Jika dicurigai kanker, klien dirujuk, pemeriksaan tidak dilanjutkan. Ambil spatula R. Tempelkan spatula R ke ektoserviks dan putar 360 derajat sesuai arah jarum jam. Kemudian oleskan ke objek glass. Masukkan slide ke dalam larutan alkohol 96% sesegera mungkin maksimal 30 detik sejak pengambilan sampel. Bersihkan serviks dan dinding vagina. Keluarkan spakulum. Bereskan alat. Ya, baik Ibu. Tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan hepatitis pertama, yang kedua pap smear ya Bu. Nah, jadi saya sini ingin memberitahu Ibu hasilnya ya. Jadi infeksi pada vulva ini bisa disebabkan oleh bagian mikroorganisme Ibu, dan misalnya bakteri, virus, jamur, atau parasit yang lainnya. Nah, jadi beberapa penyakit infeksi ini itu dapat menimbulkan vulvaitis. Mengapa? Karena gitu yang Ibu alami kayak sering gatal ya Bu, gatal, terus kayak ada terasa panas gitu ya Bu. Nah, itu disebabkan juga oleh kandiditis atau kutu kemaluan Ibu. Nah, jadi Ibu harus bisa menerapkan personal hygiene ya Ibu. Nah, jadi jika infeksi tersebut rentan pada Ibu terjadi ini, maka itu karena kurang menjaga kebersihan organ intimnya yang sudah saya bilangin yang barusan, vulva hygiene. Nah, jadi Ibu harus sering-sering ya membersihkan buat Ibu. Nah, jadi pasti Ibu bertanya-tanya penyebabnya apa sih gitu ya. Nah, jadi infeksi jamur ini tuh menyebabkan atau menimbulkan gatal-gatal yang Ibu sudah temukan pada saya. Nah, jadi ini tuh akan mengalami keputihan, ini kan awalnya gatal terus jadi keputihan. Nah, itu juga disebabkan oleh vulvaitis. Nah, jadi itu pasti kan berwarna kuningan dan kentang ya Bu. Nah, jadi bakteri ini dapat menimbulkan rasa nyeri, bahkan tidak nyaman, bisa juga gatal pada vulva Ibu, vagina Ibu, kemaluan Ibu. Nah, jadi itu disertai dengan keputihan yang berwarna abu-abu, kekuningan atau penghijauan yang sangat berbau amis. Seperti itu ya Bu. Nah, jadi Ibu bisa kembali lagi nih Bu untuk menerima hasil yang lebih valid ya Bu, itu sekitar 1 minggu ke depan gitu. Ibu bisa balik lagi ke BPM saya. Apakah Ibu sudah mengerti? Baik, Ibu sudah mengerti. Terima kasih ya Bu atas penjelasan dan pemeriksaannya. Iya, baik Ibu, sama-sama. Semoga cepat sembuh ya Ibu. Iya Ibu.